Halo, apa kabar Wongkito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini. Selasa 2 November 2021. Sajian utama hari ini antara lain, pengeroyokan mahasiswa viral di media sosial. TNI AD vaksinasi ribuan warga Palembang. Dan jangan lewatkan cacat fisik tak halangi Sumari nafkahi keluarga. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Aksi penganiayaan terhadap mahasiswa di lingkungan salah satu perguruan tinggi negeri di Palembang viral di media sosial. Polisi langsung bergerak cepat dan mengamankan 4 orang diduga pelaku penganiayaan. Rekaman video amatir ini memperlihatkan beberapa pelaku melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa berinisial RZ di lingkungan salah satu perguruan tinggi negeri di Palembang. Aksi pengeroyokan yang dilakukan pelaku ini sempat viral di media sosial. Para pelaku menganiaya korban dengan cara dipukul dan ditendang. Polisi yang mendapatkan laporan keluarga korban langsung bergerak cepat dan berhasil mengamankan 4 orang pemuda. 3 diantaranya mahasiswa dan 1 alumni perguruan tinggi negeri di kota Palembang. Para pelaku ditangkap berdasarkan video viral yang telah menyebar di media sosial. Membuat petugas dengan mudah mengamankan 4 orang pelaku, yakni AS, DW, AJ, dan AM. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwayudi menyatakan motif pengeroyokan diduga kesalahpahaman antara pelaku dan korban. Kejadian pengeroyokan di salah satu universitas di kota Palembang. Dalam video itu sangat jelas terjadinya pengeroyokan dan alhamdulillah dari pagi tadi kami juga langsung bekerja sama dengan pihak universitas berhasil mengamankan 4 orang pelaku yang betul-betul terekam dan mudah-mudahan ini inti yang dari permasalahan. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 170 KUHP junto pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 3.200 warga Palembang antusias mengikuti vaksinasi gratis yang digelar TNI Angkatan Darat. Vaksinasi digelar di sejumlah titik untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan masyarakat. Ratusan warga kota Palembang antusias mengikuti vaksinasi massal gratis yang digelar TNI Angkatan Darat di Komando Distrik Militer 041802 Pakjo di Jalan Inspektur Marzuki, Palembang. Untuk mengikuti vaksinasi massal ini, warga hanya perlu membawa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kartu keluarga. Komandan Distrik Militer 0418 Palembang, Kolonel Infanteri Heni Setiono mengatakan sebanyak 3.200 warga Palembang dilakukan vaksinasi massal demi menekan angka penyebaran virus COVID-19. Untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan masyarakat, upaya jemput bola vaksinasi digelar di 20 sentra pelayanan masyarakat dengan target peserta sekitar 200 hingga 250 masyarakat tervaksin per hari. Untuk melaksanakan kegiatan proyek vaksin, hari ini kita saksikan bersama kita menyelenggarakan kegiatan proyek vaksin ini bertempat di Koramil 02 Pakjo. Ya. Target harian kami 250, kemudian vaksin yang digunakan jenis Sinovac, kemudian untuk masyarakat yang berada di sekitaran Koramil Pakjo ini. Untuk di Kota Palembang sendiri targetannya berapa banyak, Pak? 1.200. 3.000. Ya. Gaduh aman. Iya, sebagai masyarakat senang nggak atau seperti apa, Pak? Kemudahan. Diberi kemudahan ya, Pak ya. Ini harapannya bagaimana, Pak, setelah vaksin ini, Pak, dari TNI, Pak? Supaya dilanjutkan lagi. Ini vaksin yang keberapa, Pak? Yang pertama. Yang pertama. Ada rasa-rasa setelah divaksin gimana, Pak, rasanya, Pak? Tidak ada. Saat ini pemerintah telah menerapkan aturan ketat bagi masyarakat wajib vaksinasi agar dapat melakukan mobilitas dalam kegiatan sehari-hari.
seperti saat memasuki sejumlah tempat-tempat perbelanjaan mal dan bepergian perjalanan keluar kota, baik menggunakan moda transportasi darat, air, dan moda transportasi udara. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kejar-kejaran hasil survei menjelang Pilpres 2024 antara Prabowo, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo hingga saat ini masih menjadi isu hangat di Palembang. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yakin Prabowo Subianto memenangkan pertarungan Pilpres 2024, terlebih semua DPD termasuk DPD Gerindra Sumsel mendukung pencapresan Menhan ini. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan survei merupakan keadaan potret dari lembaga dalam waktu yang ada. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ahmad Muzani dalam kegiatan peletakan batu pertama pembangunan kantor DPD Gerindra Sumatera Selatan yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, Minggu sore. Menurutnya di tahun 2019 ketika Prabowo berhadapan dengan Jokowi, hasil survei Prabowo menduduki hasil yang rendah dengan hanya presentasi tidak lebih dari 20%. Tetapi di akhir selisihnya hanya 5 hingga 6%. Survei itu adalah keadaan potret hari itu. Yang kedua, survei itu keadaan potret hari itu, keadaan oleh lembaga itu. Lembaga yang lain tidak kejar-kejaran. Jadi biasa saja kita nganggapnya itu sebagai sebuah keadaan yang kita terima sebagai realistik, tetapi kita juga punya strategi-strategi lain, ya, kira-kira seperti itu. 2020. Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Sumsel Kartika Sandra Desi menegaskan hasil Rakerda kembali mengusung Prabowo Subianto dalam pencapresan 2024 mendatang. Untuk memenangkan Pak Prabowo meminta kembali. Jadi keputusan Rakorda ini desaan dari seluruh kader, PAC, ranting termasuk seluruh pengurus, baik DPC dan DPD, meminta Pak Prabowo itu mau kembali untuk menjadi maju sebagai calon presiden di tahun 2024. Dalam Pilpres sebelumnya, Sumsel termasuk penyumbang suara Prabowo Sandiaga dengan kemenangan 60%. Di Pilpres 2021, Partai Gerindra Sumsel menargetkan kemenangan 70%. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB di Kabupaten Oku masih rendah. Hal ini terlihat dari tunggakan masih tinggi mencapai angka 43 miliar rupiah. Sejak tahun 1994 hingga 2021, tunggakan wajib pajak khusus dari penyerapan PBB mencapai 43 miliar. Di Oktober 2021 ini saja dari target 11 miliar rupiah, Dinas Pendapatan Daerah baru dapat melakukan penyerapan PBB lebih kurang 2 miliar rupiah saja. Sekretaris Dispenda Oku, Zahrun, menyatakan rendahnya penyerapan PBB karena kurangnya kesadaran warga untuk membayar pajak. Selain itu juga disebabkan dampak pandemi COVID-19. Dampak lain, wajib pajak baru membayar PBB saat momen tertentu saja. Misalnya meminjam uang di bank di mana PBB merupakan salah satu syarat. Tingginya tunggakan ini membuat Dispenda Oku berencana akan melakukan penghapusan tunggakan pajak khusus PBB. Untuk menerapkan hal ini butuh waktu panjang dan perlu dilakukan kajian dan pembahasan karena tunggakan pajak masuk dalam pencatatan piutang pemerintah daerah. 94 sampai sekarang itu 43 miliar. Jadi pajak terhutang yang dari masyarakat dari sektor PBB dari tahun 94 sampai dengan sekarang itu 43 miliar. Nah, ini juga kami nanti kalau masyarakat tidak bisa membayar, ya harus kami mengadakan penghapusan. Zahrun menegaskan upaya peningkatan pendapatan pajak dari sektor PBB terus dilakukan. Bahkan koordinasi bersama pemerintah desa, namun hasilnya tidak begitu signifikan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang pedagang bakso di Palembang berinovasi dengan menghadirkan suasana horor pada warung baksonya. Para penyuka bakso akan dilayani kuntilanak. Seperti apa suasana warung bakso kuntilanak ini? Berikut liputannya. Warung bakso cukup unik ini menghadirkan suasana berbeda dari warung bakso lainnya. Sesuai dengan namanya, warung bakso kuntilanak yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang ini menghadirkan suasana horor bagi penyuka kuliner bakso. Para pelanggan yang datang akan dilayani pelayan yang mengenakan kostum kuntilanak. Mereka akan setia melayani bakso yang dipesan pelanggan.
Selain kostum dan suasana horor, bakso kuntilanak ini juga terbilang sangat murah. Mulai dari harga Rp5.000, Rp8.000 hingga Rp10.000 per mangkok. Warga pun antusias ingin merasakan suasana horor sambil menyantap bakso yang enak dan gurih. Pemilik warung bakso kuntilanak, Evi, menyatakan sengaja menghadirkan warung bakso kuntilanak untuk memberikan suasana yang beda dari warung bakso pada umumnya. Bakso kuntilanak ini juga memiliki rasa khas yang berbeda, dengan kuah berwarna merah dan bakso yang sangat kenyal dan lunak saat dikunyah. Supaya menarik dengan orang konsumen. Dan juga apa Bu kelebihan dari bakso-bakso yang lain Bu? Bedanya dengan bakso-bakso yang lain? Kuahnya kuah merah. Nah, jika Anda ingin merasakan sensasi kenikmatan bakso di tengah suasana horor, ada baiknya mengunjungi warung bakso kuntilanak ini. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Cacat fisik tak halangi Sumardi nafkahi keluarga. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Yayasan Jalinan Kasih bekerjasama dengan Smile Train menyelenggarakan operasi gratis sumbing bibir dan langitan. Untuk pendaftaran hubungi Sekretariat Yayasan Jalinan Kasih 021 3983 6962 atau 021 3909 103 atau 021 3902 120 atau 021 3913 013. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini.
Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di seputaran News Sumsel. Pemirsa, pelaku pembobol rumah dan toko yang kerap beraksi di Kayu Agung diamankan Polres Ogan Komering Ilir. Pelaku menjalankan aksinya pada siang dan malam hari. Tersangka AA, pelaku pembobol rumah dan toko yang meresahkan warga Kayu Agung, kini meringkuk di sel tahanan Mapolres Oki. Pria berusia 29 tahun ini berhasil diamankan di Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Kayu Agung, setelah polisi mendapatkan 4 laporan warga atas ulah pelaku. Pelaku tidak hanya melancarkan aksinya pada malam hari, namun juga di siang hari. Pelaku masuk ke rumah warga dan juga toko setelah dipastikan kondisi aman. Di hadapan petugas, pelaku mengakui semua perbuatannya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 1 unit televisi, 1 unit laptop, 2 unit ponsel, cat tembok, dan jaket. Kasat Reskrim Polres Oki AKP Sapta Eka Yanto menyatakan, tersangka ditangkap berdasarkan laporan pemilik rumah dan toko yang menjadi korban pencurian. Tersangka ini merupakan spesialis pembobol rumah sama pembobol toko, baik di malam hari maupun siang hari. Kemarin sudah dapat kita lakukan penangkapan di wilayah Kota Kayu Agung. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang kakek renta ditangkap jajaran Polres Oki. Di usianya yang sudah lanjut, sang kakek nekat berbisnis judi togel karena terdesak kebutuhan ekonomi. SN pria lansia ini hanya bisa menyesali perbuatannya setelah ditangkap Satreskrim Polres Oki. Pria berusia 60 tahun warga baru Kecamatan Mesuji Makmur Oki ini ditangkap karena terlibat bisnis judi togel. Tersangka melakoni bisnis togel Hong Kong, Sydney, dan Singapura secara online. Dari lokasi penangkapan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa pulpen, buku tulis, handphone, dan uang tunai senilai Rp99.000 yang diduga hasil penjualan togel. Tersangka mengaku telah 1 tahun menjalankan bisnis togel yang digelutinya karena terdesak kebutuhan hidup sehari-hari. Dari bisnis haramnya tersebut, tersangka mendapatkan keuntungan Rp100 hingga Rp200.000 dalam sehari. Kasat Reskrim Polres Oki AKP Sapta Eka Yanto menyatakan, tersangka ditangkap berdasarkan informasi warga yang resah dengan aktivitas judi togel di kampung mereka. Seseorang yang berinisial S yang sehari-hari ataupun seminggu mungkin 2 kali mengedarkan ataupun menjual kupon togel, toto gelap. Kupon toto gelap di Kecamatan Mesuji Makmur, Desa Kampung Baru. Di situ lengkap, barang buktinya ada, dan langsung pelaku kita amankan. Sementara pelaku kita proses, kita sangkakan pasal 303 KUH pidana. Akibat perbuatannya, sang kakek harus menghabiskan sisa usianya di balik jeruji besi. Tersangka dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Memiliki keterbatasan fisik tak membuat seorang warga di Kabupaten Banyuasin berputus asa dalam menjalani kehidupan. Ia pun tetap bekerja menjadi buruh cangkul lahan perkebunan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
Meski mengalami keterbatasan fisik sejak lahir, Sumardi, lelaki berusia 50 tahun ini tetap bersemangat menjalani hidupnya. Sumardi tinggal di rumah sederhana bersama istrinya Maria di Desa Nusa Makmur, Kecamatan Air Kumbang, Banyuasin. Meski dalam kesederhanaan dan kekurangan, Sumardi tetap hidup rukun bersama istri tercinta yang tetap setia mendampinginya dalam membina rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, Sumardi bekerja menjadi buruh cangkul lahan perkebunan warga yang membutuhkan jasanya. Dalam melakoni pekerjaannya, Sumardi ditemani sepeda bututnya untuk memudahkan menuju lokasi lahan yang akan dicangkul dengan jarak yang cukup jauh dari tempat tinggalnya. Dalam satu hari, Sumardi mengaku hanya mendapatkan upah sebesar 10 hingga 15 ribu rupiah dari hasil kerjanya mencangkul lahan milik warga. Sumardi mengaku tetap mensyukuri penghasilannya yang jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dari lahir. Kerja sehari-hari apa, Pak? Ya, kerja nyangkul, Pak. Dalam seharinya berapa, Pak? Ya, enggak tentu. Ya, mungkin ya kita mencapai 10.000, 5.000. Sementara Maria, istri Sumardi, menyatakan tetap mendukung kerja suaminya yang mengalami keterbatasan fisik sejak lahir. Ya, kalau saya sih ya nerima aja apa adanya suami saya. Ya seperti itu, ya saya terima, ya saya sudah ikhlas. Kalau memang pemerintah mau membantu kami, ya alhamdulillah. Semangat hidup Sumardi yang memiliki keterbatasan fisik ini menjadi kisah inspiratif bagi kita untuk tidak mudah berputus asa dalam menjalani kehidupan. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang hendak beraktivitas, selalu terapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai